wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari Teknik Produksi Migas Tingkat 1. Di sini kami akan menjelaskan hasil laporan praktikum mekanika fluida kami selama 1 semester di sini. Adapun 4 poin dalam laporan praktikum itu yaitu tekanan hidrostatis, bilangan Reynolds, Pinot, dan koefisien fraction. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marcella Andrea Gratis Timorang dengan NIM 251410091 beserta rekan saya. Saya Nusina dari NIM 251410067. Saya Fatur Rahman Al-Hafiz, NIM 2541103. Dan saya Teuku Rahman Faiza Ihsan dengan NIM 251410023. Selamat menyaksikan. Oke, baiknya selanjutnya laporan praktikum mekanika fluida, determination of friction coefficient of pipe of various diameter. Sekarang kita masuk ke tujuan percobaannya yang terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi tujuan umumnya adalah untuk mengukur faktor gesekan pada aliran melalui pipa pada rentang debit yang sangat luas, bilangan Reynolds, dan membandingkannya dengan nilai teoritis yang sesuai. Untuk tujuan khusus, ada A, mengukur faktor gesekan friction coefficient pada pipa dengan berbagai diameter melalui pengamatan penurunan tekanan aliran fluida. B, menghitung bilangan Reynolds untuk mengklasifikasikan jenis aliran, entahkah itu laminar, transisi, atau turbulen pada setiap diameter pipa. C, membandingkan nilai faktor gesekan eksperimental dengan nilai teoritis dari rumus empiris seperti Darcy, Weisbach, Blasius, atau diagram Moody. D, menganalisis pengaruh diameter pipa terhadap faktor gesekan dan kehilangan energi akibat gesekan. Dan adapun kompetensi yang dikuasai. A, memahami prinsip gesekan fluida dan dalam pipa dan rumus perhitungan faktor gesekan berdasarkan Darcy Weisbach. HF sama dengan FL per D V kuadrat per 2G. B, mengoperasikan alat praktikum seperti Osborne Reynolds aparatus untuk mengukur debit, kecepatan, dan head loss pada pipa berbeda diameter. C, menganalisis data eksperimental, menghitung RE, dan memvalidasi hasil dengan teori. D, menyusun laporan praktikum dengan grafik RE dibandingkan dengan F dan kesimpulan pengaruh diameter terhadap efisiensi aliran pipa. Masuk ke dasar teori, penentuan koefisien gesek, friction coefficient atau Darcy friction factor pada pipa bervariasi diameter merupakan percobaan fundamental dalam mekanika fluida untuk memahami rugi-rugi energi akibat gesekan. Teori dasar berasal dari prinsip konservasi energi Bernoulli yang dimodifikasi untuk menyertakan kehilangan friksi, di mana fluida mengalami penurunan tekanan sepanjang pipa akibat tegangan geser pada dinding. Eksperimen ini mengeksplorasi bagaimana diameter pipa memengaruhi faktor, terutama pada aliran turbulen yang dominan dalam aplikasi praktis, dengan hasil menunjukkan F menurun seiring peningkatan diameter. Karena perubahan bilangan Reynolds dan kekasaran relatif, fenomena ini pertama kali dikaji oleh Darcy dan Weisbach pada abad ke-19 yang menemukan bahwa rugi-rugi tidak hanya bergantung pada panjang pipa, tetapi juga geometri dan kondisi aliran. Pada pipa kecil, gesekan dominan karena luas kontak relatif besar, sedangkan pipa besar meminimalkan efek ini. Percobaan tipikal menggunakan air sebagai fluida dengan pengukuran beda tekanan via manometer untuk menghitung HF. Adapun rumus-rumus utama seperti ini, persamaan Darcy-Weisbach untuk rugi-rugi friksi. Dan ini rumus bilangan Reynolds menggunakan rumus ini. Dan untuk berdasarkan sifat aliran, faktor gesekan dapat diperkirakan menggunakan korelasi berikut. Aliran laminar F sama dengan 64 per RE. Aliran turbulen persamaan Blasius F sama dengan 0,316 kali RE pangkat min 025. Persamaan Blasius hanya berlaku untuk pipa halus dan RE lebih kecil daripada 3000 dan tidak sebesar 10 pangkat 5. Nilai F untuk aliran turbulen juga dapat diperoleh dari bagan Moody. Selain itu, untuk aliran turbulen, hubungan antara HF dan V adalah HF sama dengan K kali V pangkat N, di mana K adalah koefisien kehilangan dan N berkisar dari 1,7 hingga 2, tergantung nilai RE dan koefisien.
alat dan bahan dari laporan tersebut, yaitu laptop sebagai perangkat yang akan digunakan dalam simulasi percobaan, Microsoft Excel sebagai media untuk mencatat, alat tulis untuk menghitung, lab virtual sebagai media penyedia, serta buku untuk menulis dan menghitung data yang telah diperoleh. Adapun prosedurnya, yang pertama, periksa apakah semua sambungan dan sumur pengumpul tidak bocor. Yang kedua, tidak semua keran, pipa, tekanan suplai, dan manometer untuk mencegah kerusakan dan kelebihan beban pada manometer. Periksa kaca pengukur dan perakitan skala meter pada tangki pengukuran. Pastikan tingkat air tetap dan posisinya vertikal. Yang ketiga, periksa koneksi listrik yang tepat ke saklar yang terhubung secara internal ke monitor. Buka katup gerbang, masukkan alat terlebih dahulu. Sesuaikan katup kontrol di ujung keluar alat ke laju aliran yang diinginkan dan pertahankan aliran secara stabil. Yang keempat, debit aktual diukur dengan bantuan tangki pengukur. Kepala diferensial yang dihasilkan oleh floor meter dapat ditemukan dari manometer untuk laju aliran apapun. Menyalakan motor sambil menjaga katup pengiriman tertutup. Air diizinkan mengalir melalui pipa yang dipilih dengan memilih katup bola yang sesuai. Dengan mengukur katup, kontrol atau laju aliran, dan pilih pengendapan tekanan yang sesuai. Pastikan saat mengambil pembacaan manometer sudah di-priming dengan benar. Priming adalah operasi pengisian bagian atas manometer dan pipa penghubung dengan air dengan membuang udara dari pipa. Catat perbedaan kepala H dari skala manometer dan waktu yang diperlukan untuk kenaikan 10 cm, yaitu 0,01 meter air di tangki pengumpulan menggunakan stopwatch. Kehilangan kepala aktual ditentukan dari pembacaan manometer. Kehilangan kepala geser pada pipa diberikan oleh rumus Darcy serta koefisien gesekan menunjukkan F. Dan yang terakhir, ulangi langkah 4 hingga 8 untuk berbagai set pembacaan dengan mengatur katup terlebih dahulu. Selanjutnya untuk data pengamatan kami mendapatkan 5 parameter, yaitu diameter, luas, delta H, manometer reading, dan time taken. Tabel 1 atau raw data, kami mendapatkan hasil dengan panjang yaitu sama dengan 7 meter dengan kecepatan 0,00000151 meter kuadrat per second. Dan tabel 2 yaitu kami mendapatkan hasil perhitungan discharge debit kali 10/4 sebagai berikut. Lalu yang tabel 2, velocity, coefficient of friction, Reynolds number, dan juga flow rate. Lalu untuk pengolahan data kami menggunakan 4 rumus, yaitu H aktual sama dengan A kali R per T, V sama dengan H aktual per A, HF sama dengan F kali L kali V kuadrat per 29 derajat, RE sama dengan rho VD per mu. Nah, pada pipa 7 berdiameter 0,002 kami mendapatkan hasil 3,85 kali 10⁻⁵. Lalu untuk kecepatan 1,008, HF sama dengan 0,0289 dan RE 14,686. Dari semua pipa ini kami menggunakan rumus yang sama sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Lanjut untuk hasil dan pembahasan. Pada praktikum determinasi of friction atau coefficient of pipe at various diameter, dilakukan analisis terhadap dua pipa dengan berdiameter berbeda. Pada pipa berdiameter 0,22 meter diperoleh kecepatan aliran sebesar 1,008 dengan head IOS 0,054 meter. Hasil perbandingan menunjukkan nilai friction factor sebesar 0,229 dengan bilangan Reynolds sekitar 14,686. Perbedaan nilai friction factor pada kedua pipa terutama dipengaruhi oleh variasi diameter pipa, kecepatan aliran secara head loss yang terukur. Secara keseluruhan, hasil praktikum sudah menunjukkan bahwa nilai friction factor bergantung pada karakteristik aliran dan geometri pipa. Perbandingan antara kedua diameter pipa memperlihatkan bagaimana perubahan dimensi mempengaruhi kerugian energi dan faktor gesekan. Namun demikian, untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, diperlukan pengulangan pengukuran, pencatatan suhu air untuk menentukan viskositas yang tepat, serta evaluasi terhadap kemungkinan kesalahan sistematis pada alat ukur. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, the determination of friction coefficient of pipe of
various diameter. Diperoleh bawah nilai fraction koefisien pada pipa dipengaruhi oleh diameter pipa, kecepatan aliran serta besar head loss yang terjadi. Pada pipa berdiameter 0,022 meter diperoleh fraction faktor sebesar 0,229. Sedangkan pada pipa berdiameter 0,016 meter diperoleh nilai sebesar 0,0040. Perhitungan bilangan Reynolds pada kedua pipa menghasilkan nilai di atas 4000, sehingga aliran pada kedua kondisi tersebut termasuk dalam aliran turbulen. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin kecil diameter pipa dan semakin besar kecepatan aliran, maka perubahan head loss akan memberikan pengaruh yang signifikan pada nilai fraction faktor. Selain itu, ketelitian pengukuran kondisi permukaan pipa serta akurasi dalam pencatatan data sangat mempengaruhi hasil perhitungan. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil menunjukkan hubungan antara karakteristik aliran, ukuran pipa, serta kerugian energi yang digambarkan melalui nilai koefisien gesekan. Ya, inilah daftar pustaka yang kami sumber. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.